terkait dengan prakarsa perubahan. Dalam hal ini saya buat programnya, yaitu pusat Ibu, pusat public speaking aktif. Jadi tujuannya Ibu, ini saya ingin melatih public speaking murid agar lebih aktif dan terbiasa dengan berbicara di depan umum. Ini program ini saya buat dengan pertimbangan karena ini jurusan broadcasting dan perfilman Ibu. Jadi kan nanti anaknya targetnya kan ada yang bakalan jadi presenter, kemudian mereka mempresentasikan produk, kemudian mereka tampil di depan kamera. Jadi makanya kegiatan ini sangat butuh sebagai co-kurikuler anak tersebut itu. Nah, contoh-contoh bentuk program pusatnya ini seperti apa yang akan disampaikan ke anak, diaplikasikan ke anak-anak ini? Jadi nanti kegiatannya itu Bu, anak-anak itu dilatih dari cara berbicaranya itu di luar jam, karena dia co-kurikuler. Iya. Nah, jadi ada penambahan kayak muatan terhadap materi yang diberikan. Nah, itu nanti bisa jadi di sini saya buatkan programnya, nanti bisa jadi kita memanggil atau ada guru tamu, atau barangkali nanti juga bisa ditempatkan di Dudika atau perusahaan yang paham dengan public speaking ini, karena kebutuhan perusahaan banyak di bidang broadcasting itu yang untuk anak agar bisa berbicara aktif, public speakingnya bagus gitu. Nah, ini kan ibaratnya berarti kan kita mengundang narasumber otomatis. Ya. Nah, yang saya tanyakan dari Ibu sendiri, seperti apa langkah awalnya sebelum narasumber itu diundang untuk lebih melicinkan, maksudnya menghaluskan anak ini bagaimana dia public speakingnya bisa lebih bagus. Contohnya seperti apa? Langkah awal dari iya. Nah, kalau proses saya ini kan salah satunya komunikasi sama Ibu ini, izin Ibu ya tentunya. Terus nanti saya akan bicarakan dengan teman sejawat, dalam hal ini Kajur langsung. Nah, nanti kita ada angket juga Ibu, nanti kita membuat angket tentang minat dan kebutuhan public speaking terhadap anak ini. Jadi ini sifatnya keberpihakan kepada murid. Jadi dari tahap awal ini kita juga diskusi sama muridnya untuk menguatkan ide awal ini. Kira-kira anak-anak nih gini loh kebutuhan public speaking kalian nanti untuk kedepannya. Jadi anak-anak itu punya motivasi untuk belajar lebih tentang public speaking. Nah, nanti kita juga selain ambil referensi, karena kita belum pernah membuat ini ya Bu. Jadi kita cari referensi tentang public speaking. Kemudian kita di sini selain angket tadi saya sampaikan tentang minat dan bakat ini terhadap siswa. Kemudian nanti saya akan menteli beberapa tempat yang mungkin anak mendatangi tempat tersebut, atau saya membawa atau orang yang Ibu SK-kan untuk menjalankan program ini datang ke tempat yang dimana anak itu bisa mempraktekkan atau belajar lebih tentang public speaking ini. Oke. Nah, saya berharap nanti jika program ini berhasil ya, dengan namanya pusat, saya berharap Ibu Yesi bersama dengan teman sejawat itu mengaplikasikannya ke teman-teman, ke guru-guru yang lain juga, agar guru-guru ini juga bertambah ilmunya untuk pembelajaran mereka di dalam kelasnya nanti. Oh gitu. Berarti bukan isi programnya yang dikembangkan, tapi cara membuat programnya Ibu. Iya, cara programnya. Baik Bu. Insya Allah akan saya lanjutkan karena ini terkait Ibu sudah mengizinkan. Barangkali nanti kedepannya kan di sini ada beberapa tahap Ibu. Jadi barangkali kalau tahap pertama kedua berlanjut, barangkali kalau sekiranya di sini nanti
dibutuhkan sedikit biaya, misalnya kayak mendatangkan guru tamu, barangkali ibu bisa menganggarkan khusus untuk kegiatan ini. Kebijakan dari ibu kalau memang ada, alhamdulillah, atau kita programkan untuk semester besok atau gimana, itu tergantung kebijakan ibu. Kita lihat ke depan, kalau misalkan bisa kita anggap, ya tergantung dari Ibu Yesi, kapan akan mengundang narasumber itu untuk ke sekolah. Tapi saya berharap mungkin untuk tahun ajaran baru aja, karena untuk tahun ajaran untuk yang semester genap ini sekarang waktu kita sudah mepet. Waktunya udah pendek karena nanti di bulan Juni, di awal Juni kita sudah ujian akhir, asesmen akhir sekolah. Jadi ibu buat programnya, dijadwalkan nanti di tahun ajaran baru. Nanti kita buat kalau memang ada anggaran terkait untuk misalkan konsumsi narasumber internet, kita usahakan untuk pihak sekolah. Alhamdulillah. Tapi untuk tahap awal ini saya akan menjalankannya untuk awal program. Boleh di awal ini ya, misalnya pada tahap pertama dan tahap keduanya. Ini akan saya jalankan. Nah, realisasinya mungkin semester besok ya Bu ya. Oke. Sekian Ibu, itu aja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga program ini berjalan lancar ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah terkait tugas pembuatan program ini, dan beliau menyetujui kegiatan ini dengan catatan saya disuruh memberi penindakan kepada guru yang lain terkait pembuatan program tentang prakarsa perubahan. Di sini prakarsa perubahan yang saya buat yaitu pusat, yaitu public speaking aktif, seperti yang Bapak Andi sebagai kajur sudah memberikan masukan kepada saya kemarin. Nah, hari ini kita ingin kira-kira bagaimana ya Pak mengidentifikasi tingkat keterampilan public speaking dan pengetahuan awal murid. Di sini saya mencoba menggunakan angket Pak. Kira bisa tidak ya? Kemudian komunikasi langsung dengan siswa, berdiskusi dengan siswa terkait kebutuhan mereka, seberapa pemahaman mereka tentang public speaking. Kira-kira seperti itu. Ada masukan dari Bapak? Ini Pak. Oh ya sudah, karena sudah menggunakan angket dan juga sudah melakukan komunikasi langsung terhadap siswa-siswi, maka akan mendapatkan hasil yang baiklah dengan program apa tadi Bu? Pusat yang kita bahas kemarin yaitu public speaking aktif. Ya, benar. Oke Pak ya, kita lanjutkan ya Pak ya. Oke, nanti saya akan diskusikan lagi dengan kurikulum Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Yola. Waalaikumsalam Ibu Yesi. Ini Bu Yola, ada kebetulan saya dapat tugas yaitu membuat prakarsa perubahan. Nah, inilah program yang saya buat, yaitu judulnya Pusat Ibu Yola. Pusat itu singkatan dari Public Speaking Active. Nah, program ini saya rencanakan sebagai co-curricular untuk jurusan broadcasting dan perfilman. Nah, di sini saya telah komunikasi dengan kepala sekolah dan beliau menyetujui dengan syarat saya bantu kepada guru-guru lain bagaimana membuat program sekolah tentang prakarsa perubahan ini, menggunakan prakarsa perubahan ini. Nah, ini saya akan berdiskusi dengan Ibu Yola sebagai kurikulum, ingin menanyakan terkait ini mau mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan pentingnya pengembangan keterampilan public speaking pada murid, Ibu. Khususnya di jurusan broadcasting lah sementara ini, Bu. Kalau menurut saya itu sangat bagus ya Bu Yesi dibuat, karena dengan adanya public speaking itu sendiri bisa menguatkan siswa-siswi untuk tampil di depan. Bukankah mereka nantinya salah satu dari tujuan broadcasting perfilman adalah seperti presenter, ya benar Ibu Yola, bisa menjadi apa juga wartawan atau lain dan sebagainya. Kalau memang seandainya public speaking ini diterapkan kepada mereka, ketika mereka sudah tamat bisa mereka mengaplikasikan langsung ke dunia nyatanya. Benar Ibu, pas pembelajarannya juga saya butuh kan mereka membuat konten kreator, jadi konten kreator ya Bu. Konten kreator itu tentu public speakingnya tuh harus aktif banget tuh ya Bu ya. Betul. Nah jadi inilah alasan saya membuat program co-curricular untuk penguatan public speaking mereka Ibu Yola. Iya. Kalau saya sangat setuju sekali Bu Yesi, apalagi masuk ke dalam pembelajaran kurikulum yang diterapkan di jurusan broadcasting perfilman itu sendiri. Nanti saya coba buatkan jadwal, kira-kira dicocokkan dengan jadwal kita, rasanya tidak mengganggu kegiatan yang lain ya Bu Yola ya. Betul, jadi ini kita laksanakan ya Bu Yola ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu. Izinnya juga yuk, mohon supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan ada kemungkinan kalian bisa, kalau kalian mengajukan diri center atau sebagai konten kreator, otomatis kalian kan harus bicara. Jadi ada perlu public speaking. Nah, program Ibu ini Ibu mau buat public speaking atau pusat. Nah, programnya pusat. Kalau wacana ini terjadi, Ibu akan kita akan membahasnya ini program pusat loh. Jadi kalian itu belajar bagaimana berbicara baik di depan umum. Nah, program ini nanti kita akan bisa jadi Ibu sudah merencanakan bahwa kita mendatangkan tamu dari luar, terus kemudian kita latihan, juga kita ke tempat industri, misalnya ke Tanja Video. Nah, bagaimana kalian menerima customer gitu. Jadi kalian udah terbiasa berbicara ini baik di depan umum, di depan orang secara formal. Nah, jadi pembelajaran ini namanya pusat public speaking. Nah, kira-kira menurut kalian apakah ini bermanfaat atau tidak? Nah, kira-kira kalau seperti ini ya, apa yang terbayang sama kalian kalau kalian dengan program ini? Apa yang terbayang? Kira-kira kalian bisanya ngapain gitu setelah kalau kita permasalahan orang ketika mereka bekerja nanti itu mereka tidak bisa segan untuk berhadapan dengan orang secara formal. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bicara, takut bicara, takut salah.
atau takut terbata-bata. Misalnya nih ibu nih ketemu sama bapak nih, halo, begitu aja udah mengganggu loh. Nah, kan gak nyaman. Nah, karena kita merasa tidak pede, otomatis makin hilang ide yang apapun di dalam otak kita gak muncul. Kenapa? Grogi. Karena kita merasa kurang pandai berbahasa. Nah, inilah salah satu program Ibu angkat dia sebagai co-curricular, membuatkan pembelajaran kalian intrakurikuler di dalam itu. Nanti kemungkinan jika ini kalian semangat untuk ini, program ini kita jalankan. Nanti kita datangkan, kita berbicara dengan kepala sekolah. Ya, saya juga kadir kalian juga udah. Nah, kita akan mendatangkan tamu dari luar. Nah, itu bisa nanti aman dong, sistemnya nanti terus. Atau kita yang ke tempat industri, buat kita magang di sana atau apa pembelajaran di industri. Selain magang ya, kalian kan SMK wajib magang. Nah, ada lagi yang namanya pembelajaran di industri. Kalian dikirim ke sana atau bersama ibu juga nanti belajar di sana bagaimana bicara, bagaimana memproyekkan pembelajaran kalian. Ada yang punya ide atau menurut kalian kira-kira enggak kegiatan? Kira-kira apa? Iya, untuk bicara aja agak grogi kan? Mungkin udah ada di ide kepala, tapi kan ragu untuk mengeluarkan. Ya itu, karena bicaranya ragu, takut salah, takut ini, takut bahasanya kurang pas, takut terbata-bata, atau ide gimana? Ya pasti, bagaimana kita berdiri, ya kan? Kalau siswa kan sering jatuh orang di tempat makan, tempat kerja. Ini makan di tempat kerja tuh malah kalian tuh sebetulnya lebih bagus kalian nggak pakai baju seragam. Jadi kalian tuh udah merasa seperti orang kerja aja. Nah, ayo, Joyce, kamu apa? Berarti kan nangis, Jok. Woi. Udah, saat ujian aja dulu saat. Ya, enggak apa-apa dong. Ada saat. Oke, jadi masuk ke bicara dengan audien itu bukan berarti kalian harus ketika kalian dikatakan bisa menguasai audien, bukan berarti kalian harus bisa kepada audien. Enggak, gitu. Kalian bisa berbicara dengan nyaman di depan audien. Semua ide-ide yang di kepala itu keluar. Kalian sebetulnya kreatif loh, kalian punya potensi, tapi hanya tersimpan di sini dan di sini. Kapan keluarnya? Rata-rata orang tuh kreatif, apalagi umuran kalian nih semuanya. Itu rata-rata sangat kreatif, cuman tidak mengeluarkan, tidak berani mengungkapkan. Nah, inilah public speaking ini nanti yang akan mengangkat kalian sehingga ide kalian itu tersalurkan. Iya benar, kenapa? Itu dia kurang dari public speaking. Jadi kalau bicara aman, kira-kira program ini mantap nggak kalau kita jalankan? Kalian semangat nggak kira-kira kegiatan ini? Bisa jadi kita keluar ke dunia industri, ke studio foto, atau ke pemerintahan, kemana, kunjungan ke sana, menguji kemampuan kita public speaking kita. Gimana? Kita coba. Nanti konten kreator bikin tugasnya, kalian kan lebih gampang. Ada tuh sekarang masih susah bicara, padahal dia punya ide bagus loh, di konsep dia bagus. Ketika mereka masih nampilkan, nggak keluar.
nggak keluar idenya. Padahal dia konsep, dia loh yang konsep bagus. Dia konsep bagus. Tetapi ketika di depan kamera mereka shoot, udah langsung jual. Nah, jadi inilah yang apa ya, mendukung kalian, kegiatan kalian kedepannya menjalankan tugas kalian, baik itu di sekolah ataupun nanti kalian apalagi kalau kalian tidak wow, mantap itu. Ada tuh alumni kalian PKJ dia belajar keseharian di sini, mereka tidak dapat pada speaking. Ketika sampai di kuliah dia dapat ketemu sama orang yang sekarang dia sudah jadi motivator loh, udah jalan-jalan ke Belanda dia. Ada itu videonya, ibu bisa lihat kan sama kalian. Mereka udah jalan, udah ke Belanda dia, udah sampai ke Australia dia, dari kerjaannya sebagai motivator, padahal masih kuliah. Sayang kan? Itu ibu mau nekankan lebih dini kepada kalian, jangan tunggu nanti. Makanya oke, sepakat kita menjalankan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.